Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin, versi Kauri TV, episode 13. Namun, bagian keuangan itu tidak memberikan uang yang telah dijanjikan oleh Randy. Kemudian, Pak Anto menjelaskan perihal dirinya yang disuruh oleh sang tuan muda, bahwa dirinya itu untuk gaji bulan ini bisa diambil sekarang, hingga bagian keuangan pun bingung. Dan gak masuk logika, masih tanggal baru, udah minta gaji, full lagi, minta gajinya. Bahkan, ketika Pak Anto menyebutkan nama Randy pun, bagian keuangan itu tidak mengenalinya. Waduh, apakah sebenarnya dia itu bukan tuan muda, hanya mengaku-ngaku sebagai tuan muda saja? Sepertinya aku telah ditipu olehnya. Tapi kalau ditipu, rasanya tidak mungkin. Buktinya Pak Ferry saja begitu hormat padanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Kata Pak Anto. Dia pun terdiam sejenak untuk berpikir lagi. Namun, tidak ada ide apapun yang dia dapatkan dari terdiamnya itu. Selepas itu, dia pun berbicara kembali. Sepertinya dia membohongiku, kata Pak Anto. Sementara Pak Ferry, beliau itu diajak oleh Randy ke gubuk yang terdekat di perkebunan tersebut. Setibanya di perkebunan, lalu Pak Ferry berkata, "Maaf Tuan Muda." "Oh ya, bagaimana kabar Tuan Muda hari ini?" tanya Pak Ferry. "Alhamdulillah, saya baik-baik saja," jawab Randy. "Apakah Tuan Muda betah berada di desa ini?" tanya Pak Ferry kembali. Dirinya menanyakan perihal keberadaan Randy di desa tersebut, karena seorang tuan muda yang biasanya apa-apa disediakan semua. Sedangkan di hari ini, Randy malah turun dan bekerja di perkebunan. Sungguh sangat aneh menurutnya, anak orang kaya mau bekerja di perkebunan milik orang tuanya. Karena anak muda pada umumnya, mayoritas hanya bisa menghabiskan uang orang tua saja. Contohnya Aldi, anak dari Pak Anto, seorang manajer perusahaan di wilayah tersebut. Kemudian Randy menyahut, "Betah banget Pak, di sini itu sejuk, tenang, dan nyaman. Saya suka dan betah berada di desa ini," jawab Randy, yang menunjukkan ekspresi wajah yang menandakan bahwa dirinya bahagia. Karena Pak Ferry tidak tahu siapa Bihana ini, maka Pak Ferry pun bertanya, "Maaf Ibu, apakah Ibu ini adalah bagian dari keluarga Tuan Muda?" tanya Pak Ferry. Sebab, setelah diperhatikan oleh Pak Ferry, Bihana ini begitu sangat dihormati oleh Randy. "Maaf Pak, saya ini hanyalah ibu asuhnya. Sayalah yang mengasuh Tuan Muda ini dari sejak kecil," jawab Bihana. "Oh gitu, pantesan kalian begitu akrab sekali. Ketika saya perhatikan dari tadi, dan Tuan Muda pun terlihat sekali sangat menyayangi ibu," kata Pak Ferry. "Iya Pak, wajarlah Pak jika Tuan Muda ini sayang denganku, karena sayalah dari sejak kecil yang mengasuhnya," kata Bihana, yang mengulangi kalimat sebelumnya. "Oh gitu, iya Pak," jawab Bihana. Kemudian, Randy teringat tentang Pak Anto, bahwa dirinya itu belum memerintahkan Pak Ferry untuk menelpon bagian keuangan. "Oh ya Pak, sepertinya Pak Anto sudah nyampe ke perusahaan. Bapak harus segera nelpon bagian keuangan. Karena, kalau tidak diberitahukan Bapak, mereka tidak akan memberikan gaji bulan ini. Sebab bulan ini belum waktunya untuk gajian," kata Randy. "Iya benar, pasti. Nyampe sana, Pak Anto tidak akan diberi gaji. Yang ada, malah ditertawakan oleh bagian keuangan," jawab Pak Ferry. "Iya benar Pak, silahkan Bapak hubungi bagian keuangan," kata Randy, yang menyuruh Pak Ferry agar menghubungi bagian keuangan. Namun, karena Pak Ferry masih baru, beliau tidak punya nomor teleponnya. "Maaf Tuan Muda, saya kan masih baru di perusahaan ini, sehingga saya tidak punya nomor telepon bagian keuangan," kata Pak Ferry. "Oh gitu, terus bagaimana dong?" tanya Randy. "Ya mau, gak mau. Saya harus segera ke sana, karena pasti Pak Anto kecewa, dan pasti menuduh Tuan Muda bahwa Tuan Muda ini telah menipunya, karena bagian keuangan tidak memberikan gajinya untuk bulan ini," kata Pak Ferry. "Ya sudah, silahkan Bapak ke sana," kata Randy.
Lalu Pak Ferry pun pamit pada Randy untuk kembali ke perusahaan lagi. Dan Randy pun mengizinkannya. Sementara Aldi, saat ini, dia sedang duduk santai bersama teman-temannya dan menikmati secangkir teh manis. Kemudian dia berkata-kata di hati, pasti pria itu sudah dipecat dari perkebunan itu. Makanya, jadi orang jangan sok-sokan melawan Aldi, kata Aldi yang berkata-kata di hati. Tahu kan akibatnya, kalau melawan Aldi, jadi nggak sabar nih pengen kembali ke perkebunan. Pengen melihat perkembangan selanjutnya, bagaimana ya reaksi pria itu ketika dirinya dipecat, kata Aldi. Dia sedang berhayal sendiri, dan senyum-senyum sendiri. Kemudian temannya itu mengagetkan Aldi. Apa sih, bikin orang kaget saja, kata Aldi. Dirinya merasa terganggu ketika dikagetkan oleh salah satu temannya. Iya tuh ganggu saja ya. Orang lagi berhayal, malah diganggu. Hahaha, udah kita kayak gini saja kah? Tanya Aldi. Karena dirinya merasa jenuh berada di tempat tersebut. Menurutnya, lebih enak di tempat yang sebelumnya. Di mana tempat sebelumnya itu adalah di tempat perkebunan tadi. Mungkin lebih seru di sana memainkan si Randy. Kemudian Aldi berkata, ayo kita kembali lagi ke perkebunan, kata Aldi, yang mengajak Brian agar kembali lagi ke perkebunan. Lalu Brian menyahut, ngapain sih ke kebun lagi? Apa kamu lebih suka jadi pekebun? Kalau kamu suka, saya doakan, semoga kamu jadi pekebun, kata Brian, yang mendoakan Aldi supaya Aldi jadi seorang pekebun. Kemudian teman-temannya pun menertawakan Aldi. Seluruh orang yang berada di tempat tersebut mengaminkannya. Lalu Aldi berkata, sembarangan saja ya kalau bicara, jawab Aldi sambil agak teriak gitu. Kemudian seluruh yang hadir pun terdiam semua ketika mendengar Aldi marah. Lalu Aldi pun mengajak Brian agar diantarkan kembali ke sebuah perkebunan sebelumnya. Sabar-sabar, kamu jangan emosi dulu. Santai, santai. Kita semua adalah teman, kata Brian, untuk menenangkan hati Aldi yang sedang emosi itu. Kemudian, Aldi langsung berkata, ayo antarkan saya ke tempat tadi pagi itu. Loh, kok buru-buru banget, ditanya Brian. Karena belum lama mereka berdua tiba di tempat tersebut. Udahlah, ayo antarkan aku. Di sini kurang asik tempatnya, kata Aldi. Baiklah, ayo jalan. Biar saya antar ke tempat tadi lagi, kata Brian, yang mengajak Aldi untuk kembali ke tempat sebelumnya. Kemudian, mereka berdua pun menuju ke perkebunan dengan menaiki motor Brian. Sedangkan Bihana, saat ini, dia bersama Randy. Lalu Randy berkata, oh ya Bi, untuk bulan ini, Bibi diberi cuti oleh perusahaan. Jadi, Bibi tidak perlu bekerja lagi selama sebulan penuh. Namun, Bibi tetap digaji oleh perusahaan. Jadi Bibi nggak perlu khawatir. Keperluan Bibi tetap dipenuhi oleh perusahaan. Terima kasih anakku, jawab Bihana dengan rasa penuh gembira. Iya sama-sama Bibi. Oh ya, ayo kita pulang, kata Randy. Tapi kan kita hari ini kerja, kata suami Bihana. Tidak Pak, mulai detik ini, Bapak sama Bibi diberikan cuti sampai bulan depan. Lalu mereka bertiga pun langsung menuju arah pulang dengan hati penuh gembira sekali. Sedangkan Pak Ferry, saat ini, beliau bersama security baru saja tiba di perusahaan. Dan Pak Anto pun melihat kedatangan Pak Ferry yang baru saja tiba di perusahaan tersebut. Dia pun langsung mendekat dan menghampiri Pak Ferry. Pak Ferry pun tahu apa maksudnya, sehingga Pak Anto mendekati dirinya itu. Maaf Pak Anto, saya tidak punya nomor telepon bagian keuangan. Pasti Bapak tidak dikasih ya uangnya, tanya Pak Ferry. Iya benar Pak, bahkan mereka malah tertawa, dikiranya saya sedang ngelindur, jawab Pak Anto. Ya sudah, ayo kita ke bagian keuangan, kata Pak Ferry. Lalu mereka pun menuju ke bagian keuangan. Dan setibanya di sana, Pak Anto langsung ambil gaji yang telah dijanjikan oleh Randy. Selepas itu, dia pun pamit sama Pak Ferry untuk pulang ke rumahnya. Sesuai perkataan Randy, setelah ambil gaji, langsung pulang dan diberi cuti selama 3 hari.
Jika hari keempat tidak ada di perkebunan, maka perusahaan menganggapnya bahwa Pak Anto sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ketika di perjalanan, dia pun bertemu anaknya, yaitu Aldi, yang sedang boncengan bersama Brian. Itu kan mobil ayah, kata Aldi. Iya benar, itu ayahmu, jawab Brian. Kemudian, Brian pun menghentikan kendaraannya, sambil menunggu Pak Anto mendekat. Loh, itu kan Aldi, kata Pak Anto, yang melihatnya. Kemudian, Pak Anto pun berhenti di dekat Aldi. Selepas itu, Pak Anto pun turun dari dalam mobilnya. Lalu, Aldi langsung berkata, "Oh ya ayah, bagaimana pria tadi? Apakah ayah sudah pecat dia?" tanya Aldi. "Tidak dipecat. Kenapa tidak ayah pecat?" tanya Aldi. Dengan nada kesal gitu. Lalu, ayahnya pun lebih kesal kembali. "Kamu tahu, ayah yang dipecat dari jabatan manajer. Dan sekarang, ayah harus bekerja di kebun," jawab ayahnya. Aldi pun sangat terkejut ketika mendengar itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.